Perkenalkan, nama saya Julita Litan dengan NIM 20104172262. Saya dari kelas A1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan ringkasan mata kuliah metode penelitian dengan materi faktor psikologis dalam skripsi. Dimana di sini yang sudah kami bahas kemarin ada 4 faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan pembeli konsumen. Dimana yang pertama ada faktor motivasi. Faktor motivasi ini faktor yang mendorong konsumen untuk melakukan perilaku yang mempengaruhi motivasi konsumen terhadap keputusan pembelian, meliputi produk, harga, pelayanan, dan lokasi. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi. Contohnya, misalnya faktor motivasi ini, sebelum kita membeli sesuatu, kita akan melihat produknya terlebih dahulu. Yang pertama itu kita melihat harganya, apakah harga itu sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan kepada kita. Kita juga biasa melihat pelayanan dari toko, apakah pelayanannya bagus, ramah atau tidaknya. Yang ketiga itu ada lokasinya. Kita bisa lihat lokasinya strategis, dekat dari tempat tinggal kita atau jauh. Di sini faktor dari ketiga ini dapat mempengaruhi faktor motivasi untuk melakukan pembelian. Yang kedua ini ada faktor persepsi, di mana persepsi ini didefinisikan sebagai proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti di dunia ini. Berdasarkan pengertian yang di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi konsumen memiliki pengaruh yang erat dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Karena semakin tinggi persepsi seseorang terhadap produk tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat pengambilan keputusan untuk membeli produk. Contohnya, ada suatu iklan, misalnya iklan produk kecantikan. Di sini seorang akan menilai produk tersebut dari iklan tersebut, apakah iklan tersebut menarik, bagus atau tidaknya. Biasanya dari iklan tersebut kita bisa mengambil persepsi, oh produk ini akan cocok untuk saya pakai atau saya gunakan. Di sini akan menentukan keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga ada faktor pembelajaran. Faktor pembelajaran ini menjelaskan merupakan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Pembelajaran konsumen merupakan proses di mana individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam pembelian dan konsumsi yang mereka terapkan. Contohnya, semisalnya kita membeli suatu produk, contohnya produk sepatu dengan merek ini, misalnya setelah kita pakai beberapa tahun, produk itu terasa masih awet, kualitasnya bagus, dan ketika dipakai itu nyaman. Jadi ketika kita ingin membeli atau mengganti sepatunya kembali, kita akan membeli dengan merek yang sama atau di toko yang sama, karena kita sudah mendapatkan pengalaman dari suatu produk tersebut, karena produk tersebut udah kualitasnya baik, nyaman ketika dipakai, dan awet, maka kita akan membeli produk itu kembali. Nah, disinilah faktor pembelajaran sangat berpengaruh untuk pengambilan keputusan pembeli konsumen. Jika seorang membeli suatu produk sepatu, ketika beberapa tahun, tidak sampai 1 atau 2 tahun dia makainya, jadi ketika sepatu itu dipakai terasa keras, tidak nyaman dipakai, maka orang tersebut ketika ingin mengganti sepatunya, dia tidak akan lagi membeli dari produk yang sama, karena di situ dia sudah mempunyai pengalaman ketika membeli sepatu tersebut. Faktor yang keempat itu ada faktor sikap. Sikap ini merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang
merefleksasikan suatu atau ketidaksukaan terhadap suatu objek. Faktor sikap ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kognitif, mana faktor kognitif ini berasal dari keyakinan seseorang mengenai karakteristik atau objek sikap. Contohnya, jika Anda mempertimbangkan sikap. Contohnya di sini, jika Anda mempertimbangkan sikap Anda terhadap suatu objek, seperti contohnya deterjen, contohnya seperti Gentle Gen. Karena Anda yakin bahwa produk tersebut dapat mengangkat kotoran yang ada di pakaian dan dapat memberikan keharuman untuk pakaian serta kelembutan untuk tangan. Jadi di sini Anda bisa melihat fakta-fakta yang mengenai objek tersebut. Jadi Anda memutuskan untuk membeli suatu produk tersebut. Yang kedua itu ada afektif. Afektif ini sikap dapat berasal dari perasaan atau value yang dimiliki seseorang. Faktor ini dapat berasal dari suatu agama dan keyakinan moral. Sumber lainnya yang mendasari afektif bisa juga diantaranya seperti reaksi sensorik, seperti saat Anda menyukai rasa dari Contohnya seperti ketika Anda menyukai suatu tas dengan alasan sederhana, karena Anda menyukai tas tersebut, terlepas dari fungsi dari tas tersebut. Contoh di atas menunjukkan bahwa sikap Anda dapat terbentuk condong dari perasaan Anda yang Anda rasakan terhadap tas tersebut dibandingkan faktor objektif yang ada mengenai tas tersebut. Di sini Anda membeli tas karena Anda menyukai tas tersebut, bukan karena Anda membutuhkan tas tersebut. Yang ketiga itu ada perilaku, di mana sikap juga dapat berasal dari observasi akan bagaimana seorang berperilaku terhadap suatu objek. Contohnya, jika Anda ingin membeli produk tersebut, Anda biasa bertanya kepada teman. Biasanya dalam suatu lingkup pertemanan atau persahabatan, misalnya ada satu orang teman yang menggunakan bajunya, pasti dia akan bertanya, kamu beli bajunya di mana? Harganya berapa? Kualitasnya gimana? Pasti bertanya seperti itu. Di sini faktor perilaku ini seseorang mencari atau menggali informasi dari orang lain yang dianggap berpengaruh atau yang dianggap penting dalam kehidupannya. Dengan dia menggali informasi tersebut, dia dapat mengetahui kualitas dari produk tersebut, tempat atau toko dari produk tersebut. Jadi dia bisa tahu bahwa produk itu memang layak untuk dibeli.